Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mun'imi ala khalqih, al-mutafaddili bi ihsanihi wa karamih, alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa usalli wa usallim ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil 'alamin basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk saling belajar, untuk berbagi ilmu, berbagi faedah pada kajian pekanan yang selalu kita laksanakan setiap hari Jumat petang. Mudah-mudahan dengan kita bersama belajar, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan kita menjadi lebih taat lagi, lebih soleh dan solehah lagi, dan lebih menambah ilmu agama kita. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita mendengarkan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan saling mengingatkanlah karena dengan saling mengingatkan itu bermanfaat untuk kaum mukminin. Oleh karena itu, setiap pekan kita mengajarkan kajian di sini, kita memantapkan lagi ilmu-ilmu yang kita dapatkan, dan sekaligus kita murojaah apa-apa yang sudah pernah kita dengar sebelumnya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini adalah satu hari di rumah sahabiyah. Jadi kita akan mempelajari, kita akan mengetahui apa-apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang mulia, para sahabat-sahabat Nabi SAW yang wanita atau yang kita sebut dengan sahabiyah. Kita akan mulai kisah yang pertama, yaitu dari kisah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah seorang sahabiyah dan beliau adalah ibunda dari sahabat yang sangat mulia, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dahulu Ummu Sulaim menikah dengan ayahandanya Anas, yaitu Malik, dan setelah itu menikah lagi dengan Abu Talhah. Di antara kisah yang sangat menakjubkan yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, yaitu kesabarannya. Yaitu di saat putra beliau bersama dengan Abu Talhah meninggal dunia, putra beliau ya ketika itu suaminya Abu Talhah, dan putra beliau meninggal dunia, beliau sangat sabar sekali dan beliau sangat ridho sekali atas keputusan Allah Subhanahu wa taala dan atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala kala itu. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang merupakan putra dari beliau radhiyallahu taala anhu, bahwasannya diriwayatkan dan kisah ini ada di dalam Sahih Muslim. An Anas bin Malik qala mata ibnun li Abi Talhah min Ummi Sulaim. Faqalat li ahliha la tuhaddithu Aba Talhah bi ibnihi hatta akun ana uhaddithuhu. Qal faja faqarrabat ilaihi asha'an faakala wa syarib. Faqal thumma tasanna'tu lahu ahsana ma kana tasna'u qabla dhalik. Fawaqa'a biha. Falamma ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha qalat ya Aba Talhah ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fa talabu 'ariyatahum alahum an yamna'uhum? Qala la. Qalat fahtasib ibnak. Qal faghadib wa qal taraktini hatta tatallaqt thumma akhbartini bi ibni. Fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima kan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma. Qal fahamalat. Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya ia menceritakan tentang putra dari Abu Talhah dan Ummu Sulaim yang meninggal dunia. Ummu Sulaim berkata kepada seluruh keluarganya, jangan ada yang ngasih tahu Abu Talhah tentang anaknya yang meninggal dunia sampai aku sendiri yang memberitahukannya. Kemudian diceritakan bahwa ketika Abu Talhah pulang, istrinya Abu Talhah yaitu Ummu Sulaim menawarkan kepadanya makan malam. Suaminya pun menyantap makan malam tersebut hingga kenyang.
Kemudian Ummu Sulaim pun berdandan cantik ketika malam hari itu, yang mana ia belum pernah berdandan secantik itu. Dan akhirnya setelah Abu Talha melihat paras istrinya atau melihat paras Ummu Sulaim, maka ia pun menggauli Ummu Sulaim. Ketika Ummu Sulaim melihat suaminya telah puas dan telah menyalurkan hasratnya, ia pun berkata, "Wahai Abu Talha, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain, lalu suatu saat mereka meminta agar sesuatu tersebut dikembalikan? Bagaimana menurut kamu, wahai suamiku?" Maka Abu Talha menjawab, "Ya kalau seperti itu berarti harus dikembalikan." Kemudian Ummu Sulaim berkata, "Bersabarlah dan berusahalah meraih pahala atas kematian putramu." Bayangin ya, Ummu Sulaim tidak langsung memberitahukan meninggalnya putra beliau kepada suaminya, namun beliau menunggu dulu untuk agar Abu Talha bisa makan dulu, bisa menggauli dirinya, bisa semuanya terselesaikan. Abu Talha ngamuk dong, marah ketika itu, kemudian berkata, "Kenapa nggak bilang dari awal? Kenapa engkau membiarkan aku nggak tahu kalau anakku meninggal sampai aku berjanabah? Baru setelah itu baru kau mengabariku. Kenapa seperti itu? Kenapa nggak dari awal aja?" Kemudian Abu Talha mengkonsultasikan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan apa yang terjadi pada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa respon dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Respon Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tenang sekali, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan, "Barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma." Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kalian berdua dalam malam kalian tersebut, yaitu ketika Abu Talha menggauli istrinya yaitu Ummu Sulaim. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan Ummu Sulaim untuk hamil lagi dan mempunyai anak dan diberi nama Abdullah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam Sahih Muslim, hadis nomor 2144. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kisah di atas menunjukkan keutamaan sahabiyah Ummu Sulaim. Dan dari kisah di atas kita bisa melihat bagaimana kuatnya kesabaran Ummu Sulaim. Sungguh sangat penyabar sekali, dan sungguh patut kita ambil pelajaran dari kesabaran Ummu Sulaim, sampai-sampai ketika putranya meninggal dunia pun ia bisa sesabar itu. Beda ya kalau sebagian akhwat sekarang, anaknya nggak mau makan aja nelpon suaminya, "Baba, ini anak-anak nggak mau makan nih." Nah, padahal suaminya sendiri mungkin ya saat itu sedang sibuk nulis risalah, atau sibuk ngerjain tugas lainnya, atau sibuk dengan hal-hal lainnya. Tapi insya Allah ini bukan istri Ana ya, karena beliau nggak begitu, alhamdulillah. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ummu Sulaim ketika mendapatkan musibah kala itu, ia tetap melayani suaminya seperti biasa. Bahkan ia pun berdandan begitu istimewa di hadapan suaminya demi memuaskan suaminya di ranjang ketika itu, padahal anak beliau meninggal dunia. Tatkala suaminya puas, baru ia kabarkan tentang kematian putranya. Subhanallah, kita perlu mengambil pelajaran dari kesabaran yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, istri dari Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Di antara beberapa faedah lainnya yang bisa kita ambil dari kisah Ummu Sulaim di atas, yang pertama yaitu dianjurkan istri untuk berhias diri untuk suaminya dengan dandan yang istimewa. Namun kadang-kadang ya kita temui sekarang yang kebanyakan terjadi, yaitu ada sebagian dari wanita-wanita yang hanya berdandan ketika ingin keluar rumah, dan ini merupakan tindakan yang kurang terpuji, yang seharusnya ia mengambil teladan dari kisah Ummu Sulaim di atas, yaitu berdandan yang sangat istimewa di hadapan suaminya, walaupun ketika itu dalam keadaan berduka. Di antara pelajaran lainnya yang bisa kita ambil, yaitu istri harus bersungguh-sungguh dalam berkhidmat kepada suami dan membantu mengurus hal-hal yang bermaslahat bagi suami, seperti apa yang dilakukan Ummu Sulaim pada suaminya dengan menyediakan makan, memberes-beres, dan lain sebagainya. Kemudian di antara pelajaran yang penting juga yaitu mustajabnya doa Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika pada malam hari itu dikisahkan oleh Abu Talha, maka Rasulullah SAW mendoakan keberkahan bagi malam tersebut, yaitu malam ketika
Ummu Sulaim dan Abu Thalhah berhubungan. Akhirnya mereka pun dikaruniai lagi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana anak tersebut dinamakan Abdullah, yang menjadi anak yang sangat soleh sekali berkat doa dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran penting juga yaitu man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kita lihat Ummu Sulaim begitu ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, begitu ridho tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, yang mana takdir tersebut adalah takdir yang sangat pedih. Dengan keridoannya, maka Allah Subhanahu wa taala karuniakan ia lagi putra yang bernama Abdullah, dan bahkan Abdullah inilah yang melahirkan 9 keturunan yang kesemuanya menjadi para penghafal Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam riwayat lainnya. Bahkan mereka menjadi ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi sangat luar biasa buah dari kesabaran Ummu Sulaim, dan sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, ia mau bersabar, ia mau berihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah gantikan dengan yang lebih baik. Kemudian di antara pelajaran yang penting yaitu disunnahkan atau kita hendaknya, dan ini merupakan sunnah, yaitu untuk ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, walaupun takdir tersebut takdir yang sangat pedih. Kemudian di antara pelajaran berikutnya yaitu sesuatu yang bisa menguatkan kesabaran seseorang adalah dengan meresapi bahwasannya dirinya berasal dari sesuatu yang tidak ada. Kita semua ini berasal dari sesuatu yang tidak ada. Dan manusia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang manusia miliki saat ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu waktu bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal berikutnya yaitu disunnahkan memberi nama yang baik untuk anak, dan sebaik-baiknya nama adalah Abdullah. Dan juga pelajaran yang dapat kita ambil lagi yaitu hendaknya kita memberi kabar kematian kepada orang lain dengan lemah lembut. Jadi tidak dikagetkan, namun dengan lemah lembut. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke rumah berikutnya, ke sahabiah berikutnya, yaitu kita akan masuk kepada rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya rumah, yaitu rumah baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu boleh memiliki banyak istri dan lebih dari 4. Hal ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempunyai keutamaan, tentu istri-istrinya juga mempunyai keutamaan yang tidak kalah dibanding dengan istri-istri lainnya. Di antara kemuliaan istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bisa kita jadikan contoh, yang bisa kita jadikan suri tauladan, yaitu istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam lebih memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia yang fana ini. Jadi kita bisa menyontoh istri-istri Rasulullah dengan memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia yang fana ini. Dalam ayat disebutkan, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna qul ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad-daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 29 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah pada istri-istrimu, jika kalian semua menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan kuberikan kepada kalian apa yang kalian inginkan, dan akan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Dan jika kalian semua menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya, serta kesenangan di akhirat kelak, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antara kalian, pahala yang besar.
Jadi hendaknya kita mengikuti apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Ummahatul Mukminin, yaitu lebih memfokuskan diri kita kepada Allah dan Rasulnya dan ad-darul akhirah atau kehidupan akhirat. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya yaitu istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih tinggal di rumah dan semangat menyebarkan ilmu dibandingkan kerja di luar, maka mereka semua lebih memilih untuk tinggal di rumah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat berikutnya surat Al-Ahzab ayat 33 sampai ayat 34, dan hendaklah kalian tetap di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Kemudian lanjutan dari ayat tersebut, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hendak menghilangkan dosa dari kalian semua wahai ahlul bait dan membersihkan kalian semua sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah kalian. Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dapat kita ambil contoh dari istri-istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi istri yang menyenangkan hati bagi suami. Salah satu karakter wanita solehah adalah mampu menyenangkan hati suaminya ketika suaminya melihatnya. Baik karena pakaiannya, baik karena dandanannya, atau karena sebab-sebab lainnya. Lebih-lebih lagi karena sang istri tersebut senantiasa mentaati suaminya dan merespon perintah suaminya dengan penuh ketaatan. Nah, itu lebih penting lagi, tanpa diiringi ada rasa sombong atau rasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan suaminya. Coba kita renungkan sama-sama hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya perempuan seperti apakah yang paling baik, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, allati tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwasannya yang paling menyenangkan bagi suami adalah yang ketika suami tersebut melihat maka istri tersebut menyenangkan. Jadi kita berusaha ya semaksimal mungkin ketika dilihat oleh suami maka menyenangkan. Kemudian yang berikutnya adalah wa tuti'uhu idza amar. Ketika diperintahkan oleh suami, maka ia tidak menyelisihi perintah suami dan tidak melakukan apa-apa yang dibenci oleh suaminya. Dan itu diantara salah satu ciri-ciri istri salehah yang bisa kita ambil dari rumah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummahatul Mukminin, yang selalu menuruti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud dari kata tidak menyelisihi suami dan tidak melakukan hal yang dibenci oleh suami? Yang dimaksud adalah misalnya suami tidak suka melihat istri memakai baju jenis tertentu. Padahal baju tersebut sangat disukai sama sang istri. Mana yang kita lebih pilih? Apakah kita lebih memilih kesukaan kita atau kita memilih apa yang dikehendaki oleh suami? Nah, seorang istri soleha akan mendahulukan keinginan suaminya dibandingkan dengan selera dirinya sendiri. Jadi ini adalah karakter istri yang terbaik, yaitu berusaha untuk memenuhi keinginan suaminya dan memperbagus dan mempercantik dirinya sendiri di hadapan suaminya. Demikian pula perhatian dan fokus utama seorang istri adalah berkaitan dengan kebutuhan, keinginan, dan perintah sang suami. Jadi kalau katanya orang sekarang ya, jangan cuma fokus sama bayi kecil aja, tapi juga perhatiin bayi besar atau suami.
Jadi bayi besar ini juga suka banyak minta juga sih ya. Jadi harap dimaklumin. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tradisi dari istri-istri salehah yaitu selalu memperbaiki dirinya, selalu belajar agama, selalu berusaha untuk menjadi istri yang lebih baik. Adapun istri-istri yang kurang terpuji yaitu yang selalu berdandan ketika ia ingin keluar rumah dan di rumah dia dalam keadaan acak-acakan, dan ini bukan merupakan istri yang baik, bukan merupakan istri yang salehah. Karena kita tahu sama-sama dan ini merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan ya, banyak sekali yang berhias entah karena dia ingin keluar rumah, mau pergi kemanapun, namun ketika di rumah tidak terlalu memperhatikan kajian, tidak perlu memperhatikan tampilan dan dandanannya. Oleh karena itu kita bisa belajar dari para sahabiah, daripada istri-istri Rasulullah SAW untuk yang berkaitan dengan hak-hak suami ketika suami di rumah, yaitu ia menemui suaminya dengan baju yang sangat bagus, dengan rambut yang sangat rapi, dengan keadaan yang dan kondisi-kondisi yang sangat disukai oleh suaminya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu suami akan selera tinggal di rumah, akan betah tinggal di rumah, dan akan lebih sayang kepada istrinya. Bagaimana hati seorang suami yang dipenuhi dengan kecintaan terhadap istri? Nah, untuk memenuhi kecintaan kita kepada suami, maka kita berusaha semaksimal mungkin seperti yang sudah dikatakan di atas, yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan suami. Ada sebuah kisah dan sebuah pelajaran dari sebuah hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, "Idza atala ar-rajulul ghaibah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ya'tiya ahlahu turuqan." Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang telah lama melakukan safar untuk mendatangi istrinya pada malam hari. Khususnya suami-suami yang sering dinas keluar kota ini ya. Jadi dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar rahimahumullah, beliau menjelaskan bahwasanya larangan ini berlaku bagi suami-suami atau bagi orang-orang yang mendadak datang tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada istrinya. Adapun musafir-musafir yang seperti saat ini ya, kita sudah ada handphone buat komunikasi dan lain sebagainya, maka tidak apa-apa datang ketika malam hari asal sudah memberitahu istrinya. Karena hal tersebut bisa lebih membuat istrinya untuk bersiap-siap. Diriwayatkan juga dalam hadis lainnya, sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqan hatta tastahiddal mughibah wa tamtashitan asy-sya'ithah." Dikatakan dalam hadis Muslim bahwasanya jika salah seorang dari kalian pulang, wahai laki-laki, pulang dari safar di malam hari, maka janganlah langsung tiba-tiba mendatangi istrinya di waktu malam tanpa memberitahukan sebelumnya. Karena atau agar istri bisa mencukur bulu kemaluan dan menyisir rambut, agar bisa bersiap-siap maksudnya. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW memberikan arahan hendaknya para suami yang safar dan keluar kota tidak tiba-tiba datang ke rumah dan menemui istrinya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Mengapa demikian? Agar para istri memiliki waktu untuk bersiap-siap, memiliki waktu untuk berhias, memiliki waktu untuk menyambut suaminya dengan sebaik mungkin dan berdandan dengan sebaik mungkin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan kata lain kita bisa lihat seperti apa ya kehidupan para sahabiah radhiyallahu taala anhunna jami'an, bahwasanya mereka semua sangat semangat sekali memperhatikan dan merawat kondisi dirinya ketika sang suami berada di rumah dan ketika sang suami tidak safar. Sedangkan ketika sang suami safar dalam jangka waktu yang agak lama, mereka tidak terlalu memperhatikan atau merawat dirinya, karena mereka tahu mereka mempercantik dirinya hanya dalam rangka menyenangkan hati suaminya saja. Kemudian dikisahkan juga pada riwayat lainnya bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha selalu membersihkan dan menata rumah dan mempersiapkan rumah serapi mungkin
agar ketika suaminya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, beliau merasa bahagia. Jadi ketika masuk rumah dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, ketika menemui rumah tersebut dalam keadaan rapi. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari safar, aku memasang gorden di sisi rumah. Jadi gorden tersebut belum ada, atau ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi tidak ada. Namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, menemui gorden tersebut sudah ada. Dalam artian memberikan sesuatu plus yang tidak ada sebelumnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam safar. Dan ini adalah pelajaran penting ya. Mungkin kita ada hiasan yang belum kita pasang, tapi kita memberikan kejutan kepada suami ketika datang, maka wah kok udah rapi ya, wah kok udah Masya Allah berbeda dari kondisi sebelumnya. Dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah dari hadis-hadis tersebut atau hadis yang terakhir dari Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya hal yang penting untuk membersihkan, mempersiapkan dan menghias rumah ketika suami sedang dalam keluar. Sebagaimana juga yaitu merawat, membersihkan dan menghias diri ketika suami ada di rumah. Dan inilah yang kita dapatkan pelajaran dari istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara hal penting juga yang perlu diketahui oleh ummahat sekalian, yaitu istri yang hebat adalah istri yang mendukung dakwah suaminya. Nah, jadi nggak salah ya ungkapan di balik laki-laki yang hebat ada wanita yang hebat, itu nggak salah. Karena memang kita lihat semua ya para sahabat, orang-orang yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka semua mempunyai istri yang sangat luar biasa dan mensupport dakwah mereka. Dan sudah merupakan fitrah bahwasanya tugas istri adalah mendukung suaminya dalam kehidupan. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan orang-orang barat ya yang minta persamaan gender lah, istri harus kerja lah, istri harus di luar rumah lah, di rumah cukup babysitter dan lain sebagainya. Nah, kita nggak usah ikut-ikut seperti itu. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sebutkan tadi, istri yang hebat adalah istri yang bisa mendukung dakwah suaminya, dan itu juga merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada wanita-wanita. Jadi fitrah wanita adalah mendukung apa-apa saja yang Allah syariatkan kepada laki-laki. Karena memang wanita tidak dibebankan amal sebanyak amalan kepada laki-laki. Tidak dibebankan jihad, tidak dibebankan berdakwah kepada masyarakat, dan bahkan juga berbakti kepada orang tua sebagaimana dibebankannya terhadap laki-laki. Jadi hal ini sesuai dengan kodrat wanita yang lebih lemah, dan ini dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW bahwasanya wanita lebih lemah dibandingkan laki-laki. Dalam hadis dijelaskan bahwasanya wanita cukup melakukan 4 hal saja untuk masuk surga dari pintu manapun yang ia mau. Padahal kita tahu ya, untuk masuk surga dari pintu manapun yang kita mau itu memerlukan kesungguhan yang sangat tinggi. Nggak segampang-gampang itu. Tapi bagi wanita-wanita, dengan 4 hal saja ia bisa masuk ke pintu surga apapun yang ia inginkan. Salah satu di antara 4 hal tersebut yaitu mentaati suaminya. Mentaati suami ini merupakan sebuah kunci untuk kita bisa memilih dari pintu manapun kita akan masuk surga. Yaitu dengan cara mendukung suami dalam berdakwah dan juga mencari ridho suami sehingga ia bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha adkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita, 1, mengerjakan sholat 5 waktu, 2, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, 3, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, 4, menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Dan hadis ini, hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gampang caranya. Sholat, puasa, dan taat kepada suami, maka bisa masuk dari pintu surga manapun yang
diinginkan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk dukungan terhadap dakwah suami itu banyak sekali. Salah satu contohnya, jika suami sedang belajar di rumah, maka berusaha untuk mengamankan anak-anak agar tidak mengganggu suami dan agar tidak menyibukkan ayahnya. Itu diantara salah satu dukungan yang bisa ibu-ibu lakukan kepada suaminya dalam hal berdakwah. Dukungan lainnya bisa ikhlas dan ridha jika suami sedang keluar kota untuk keperluan ilmu atau keperluan dakwah, dan sekali-sekali waktu ia harus meninggalkan ibu-ibu sekalian di rumah dengan anak-anak, maka ibu-ibu hendaklah bersabar. Kemudian di antara dukungan lainnya, yaitu tidak terlalu sering protes kepada suami jika ia ditinggalkan dalam rangka hal-hal untuk berbuat kebaikan. Seperti tadi ya, dakwah, keluar kota, dan lain sebagainya, maka hendaklah ibu-ibu bersabar. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir, suami itu pasti akan bertanggung jawab insya Allah, dan pasti akan memikirkan keinginan ibu-ibu sekalian dan unek-unek ibu-ibu sekalian. Namun ibu-ibu lebih dituntut lagi untuk bersabar yang lebih banyak. Maka insya Allah jika istri ikhlas melakukan semua ini, ia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang terbesit ya dalam pikiran para wanita, terutama istri-istri, nih jika wanita ini cuma diem aja di rumah, kita istri-istri ini cuma di rumah, pasti pahalanya sedikit dong, pahalanya nggak banyak. Dan enak aja suami aja yang pahalanya banyak, kita di rumah cuma ngurusin rumah aja terus, pahala kita nggak seberapa. Sebenarnya pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan oleh sahabiyah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dihasankan oleh beberapa ulama ahli hadis, bahwasanya seorang sahabiyah bernama Asma bint Yazid al-Ansariyah radhiyallahu taala anha, sepupu dari sahabat yang mulia yang bernama Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dan beliau Asma ini dijuluki sebagai utusannya para wanita. Jadi kalau ada yang mau ditanyain ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung deh di WA Asma lah ya kalau bahasa kita sekarang ya. Ini ada yang mau ditanyain nih ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Asma mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bertanya, qalat bi abi wa ummi anta ya Rasulullah, ana wafidatun nisa'i ilaik. Innallaha azza wa jalla ba'athaka ila rijali wan nisa'i kafah fa amanna bika wa bi ilahik. Nah, ini penting, ini perlu diketahui oleh ibu-ibu sekalian, bahwasanya Asma mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya. Asma berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya adalah utusan dari para wanita yang mendatangimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutusmu kepada laki-laki dan wanita. Maka mereka beriman kepadamu dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna ma'asyaron nisa mahsurat maksurat. Kami ini para wanita terbatas banget, wahai Rasulullah. Qawaidu buyutikum, kami hanya sebagai penjaga rumah. Maqdo syahwatikum, kami hanya tempat kalian menyalurkan syahwat. Wahamilat auladikum, dan kami ini tempat mengandung anak-anak kalian. Kalau bahasa akhwat-akhwat sekarang mungkin suami-suami patriarki ya. Kita bininya cuma jadi penjaga rumah, cuma jadi tempat menyalurkan syahwat, cuma tempat mengandung anak-anak. Itu mungkin ya bahasa-bahasa sekarang. Jadi ibu-ibu nggak usah kaget, dari dulu nih udah banyak yang protes, dari dulu udah banyak yang nanya begini, bahkan langsung diproteskan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjut ya, lanjut hadis tersebut. Wa innakum ma'syarul rijal fuddiltum alaina bil jum'i wal jama'at wa iyadatil marda wa syuhudil janaiz wal hajj ba'dal hajj wa afdal min dalik al jihadu fi sabilillah azza wa jalla. Sementara kalian, wahai kaum laki-laki, ini bilang kayak begini kepada Rasulullah ya, berani juga Masya Allah. Sementara kalian kaum laki-laki unggul atas kami dari berbagai macam ibadah. Kalian sholat Jumat, kalian sholat jamaah, kalian lebih sering menjenguk orang sakit, kalian boleh mengantarkan jenazah, kalian bisa berhaji bolak-balik tiap tahun, dan yang lebih utama dari itu, kalian bisa berjihad fi sabilillah. Wa innar rajula idza kharaja hajjan aw mu'tamiran aw mujahidan hafidna lakum amwalakum wa ghazalna athwabakum.
Dan kami, dan yang lebih enaknya lagi nih, pas kalian pergi haji, umroh, atau jihad, kami yang jagain harta-harta kalian. Dan kami yang menjahit pakaian-pakaian kalian. Dan kami yang mendidik anak-anak kalian. Rabbaina lakum auladakum. Afama nusyarikukumul ajr wa thawab. Bisa nggak sih kita ikut menikmati pahala dari apa-apa yang kalian lakukan dari amal-amal soleh tersebut? Kemudian Rasulullah SAW faltafatan Nabi SAW ila ashabihi biwajhihi kullih. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW noleh nih kepada para sahabatnya. Kemudian beliau bersabda, hal sami'tum maqalata imra'atin qad ahsana min musa'alatiha fi amri diniha min hadhi? Kalian lihat nih, kalian pernah dengar nggak ada pertanyaan wanita yang lebih baik daripada pertanyaan wanita ini mengenai urusan agamanya? Kemudian pertanyaan tersebut malah dipuji ya oleh Rasulullah SAW. Qalu ya Rasulullah, ma dhananna anna imra'atan tahtadi ila mithli hadha. Nah ini nih para sahabat nih, laki-laki nih, jawabnya, wahai Rasulullah, kami nggak nyangka kok ada wanita yang nanya sampai seperti ini. Faltafatan nabiyyu ilaiha faqal, kemudian Rasulullah SAW menoleh kepada wanita tersebut dan bersabda, ifhami ayyatuhal mar'ah wa a'limi man khalfaki minan nisa. Wahai Asma atau wahai wanita, pahamilah baik-baik dan beritahulah kepada wanita-wanita lain yang bertanya tentang hal yang sama, anna husna taba'ulil mar'ati li zawjiha, bahwasanya ketaatan istri kepada suaminya, wa talabiha mardatihi, dan usahanya atau usaha istri untuk memperoleh ridho suaminya, wattiba'iha muwafaqatahu, dan kepatuhan istri terhadap keinginan suaminya, ya'dilu dzalika kullah, menyamai semua itu. Bayangin ya, nurut sama laki menyamai berbagai macam ibadah. Sama kayak sholat Jumat, sholat jamaah, menengok orang sakit, nganter jenazah ke kubur, haji tiap tahun bolak-balik, dan juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa banget kan ibu-ibu, bener nggak? Nah, jadi kemudian sahabiah tersebut atau Asma, fansarafatil mar'atu wa hiya tuhallil. Wanita tersebut atau Asma berlalu pergi setelah dapat jawaban tersebut dengan wajah berseri-seri. Nah, jadi insya Allah habis kajian ini juga ibu-ibu wajahnya berseri-seri. Berseri-seri, wah udah nih, udah cukup deh kita ngurusin laki doang satu, insya Allah pahala kita banyak. Nah, jadi nggak usah takut ya ibu-ibu ya, banyak pahala di rumah. Tinggal kitanya aja mau ngambil atau enggak. As simple as that, sesimpel itu. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah banyak ya tadi yang kita sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, mudah-mudahan bisa dilakukan dan bisa ditatbik atau dilakukan ketika di rumah nanti setelah kita belajar. Jadi Ana mau disclaimer dulu ya, ini Ana nggak lagi nyindir istri nih. Nah, jadi istri Ana nggak usah tersindir ya, karena beliau soleha, Masya Allah. Soleha, baik banget, Masya Allah, tabarakallah, sudah melakukan semua apa yang kita sebutkan tadi. Jadi biar nggak ada nih orang yang bilang nih, mbak suaminya curhat ya. Enggak, kita nggak lagi curhat, tapi kita lagi mengajarkan apa-apa yang dilakukan oleh para sahabiah. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, sudah banyak banget nasihat ya dari tadi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa mengaplikasikannya ketika di rumah. Kita tutup kajian malam hari ini. Segala sesuatu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Allah dan Rasulnya terbebas dari semua itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.